Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Beberapa atau kemarin hari Kamis malam, ya, itu saya mengupload satu video. Saya dengan thumbnailnya itu saya tulis terima kasih untuk Apologet Kristen yang sudah ditolong oleh Tuhan untuk menjawab setiap pertanyaan daripada rekan-rekan dari Muslim. Juga terima kasih juga untuk rekan-rekan Apologet Muslim, karena misalnya Donditan, Zuma, Kainama, atau kita lihat di TikTok banyak orang berdiskusi tentang iman Kristen, ya. Terima kasih banyak, karena dari hal ini kita melihat bahwa ternyata dari situlah kita bisa melihat, menguji siapa yang benar-benar setia, siapa juga yang tidak setia. Dan di ujung daripada itu, saya dalam video itu juga saya tentang pengakuan iman saya bahwa Yesus Kristus itu berbeda dengan nabi-nabi pada umumnya, ya, atau ajaran-ajaran yang diajarkan, ya, tentang Tuhan mereka itu berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Yesus bilang, aku datang dari surga, tetapi di dalam kepercayaan lain, ya, tidak ada orang yang mengatakan itu, ya. Dan bahkan di dalam video saya bilang, bahkan Muhammad sendiri pun tidak mengatakan itu, ya. Tapi hanya Yesus yang bilang, aku datang dari surga dan aku akan membawa kamu ke sana, ya, supaya tempat di mana aku berada kamu pun berada. Ya, itulah mengapa Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah, ya, jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus menegaskan tentang siapa dirinya. Nah, sontak video itu mendapatkan banyak komentar dan video itu dinonton hampir 5.000 lebih, ya, 5.800 lebih, ya, hampir 6.000 orang nonton video itu, dan banyak orang berkomentar. Dan lebih banyak yang komentar di video saya itu adalah teman-teman dari Muslim yang berkomentar di video saya. Jadi kita akan melihat komentar-komentarnya. Saya mungkin tidak akan menjawab semuanya, tapi kita akan melihat komentar-komentar yang ada yang, ya, saya tidak menanggapi semua komentar-komentar yang ada, karena kebanyakan di situ yang komen itu adalah orang-orang teman-teman dari Muslim yang komentar lebih banyak. Tapi saya hanya baca-baca saja, dan saya tidak mau tanggapi itu, karena ada orang yang sudah tanggapi itu, ya, di dalam debat-debat yang ada orang-orang yang sudah menanggapi itu, dan saya hanya baca-baca saja. Oke. Ya, kita lihat, ya, kita pergi di YouTube Studio. Nah, ini video saya yang ini nih. Inilah satu perbedaan Yesus dan Muhammad. Ini saya upload di reel, bukan di reels tapi di video shorts, ya. Sedangkan di video panjangnya itu saya memberikan judul itu terima kasih untuk Donditan dan Zuma. Terima kasih untuk Donditan dan Zuma. Sontak ini mendapatkan banyak komentar. Nah, kita lihat dulu, ya, komentar-komentar yang masuk. Ini kita baca satu persatu, ya. Ini ada dalam bahasa Arab lagi nih. Semua makhluk dari datang dari sana, Allah, dan kembali ke sana. Jadi aku Yesus dari sana. Lantas aku suruh bilang wow itu? Tidak harus saudara bilang, oh saya tidak paksa, ini Kang Demak,
Ya ini ya. Terus di sini adalah, terus kamu percaya ini dari siapa? Peace Love 5409. Terus kamu percaya? Ya, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup, dan Dia adalah juru selamat bagi saya. Di sini juga Edi Mulyanto, dia bilang, para Oten harus berterima kasih pada satu tentara Romawi, 2 gubernur Pontius Pilatus, 3 imam Yahudi, 4 Yudas Iskariot, 5 iblis. Tanpa kelima itu, Yesus tidak mati disalib untuk menebus dosanya para Oten. Baca Yohanes 13 ayat 2. Inilah fakta sejarah. Fakta sejarah. Orang Islam bilang Yesus itu tidak disalibkan. Yesus itu tidak disalibkan dan Yesus itu tidak mati. Tapi fakta sejarah bahwa di pemerintahan Kaisar Agustus Yesus lahir, di pemerintahan Pontius Pilatus Yesus mati, dan fakta sejarahnya ada, catatan sejarahnya ada, dan itu tidak bisa dibantah bahwa Yesus mati. Bukan yang dibilang diserupakan lah, itu Yesus yang lain yang kami tidak kenal. Yang kami kenal adalah ya Yesus yang mati dan bangkit. Ya, itu jelas. Ya, saya bangga sekali mengikuti Yesus ya, yang selalu hidup dan menghidupkan yang akan menghukum Dajjal. Ya, ini terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Ini siapa ini? Agus Wijayanto. Ya ini. Terus ada Randis. Dan Yesus bilang, tugasku sudah selesai. Akan ada nabi lagi setelah aku, maka ikutilah dia, Nabi Muhammad, dan dia akan menyempurnakannya. Di dalam Alkitab tidak tulis begitu. Ya. Di dalam Alkitab tidak tulis begitu. Yesus tidak pernah berbicara tentang Nabi Muhammad. Yesus tidak pernah berbicara tentang Nabi yang tadi yang saudara ini bilang bahwa setelah aku akan datang seorang Nabi. Yesus cuma berbicara bahwa setelah aku akan ada banyak penyesat-penyesat yang muncul dan menyesatkan kamu. Ya, mereka akan memakai namaku, itu yang Yesus bicara. Yesus tidak pernah bilang bahwa setelah aku akan datang seorang nabi dan itu adalah Muhammad. Tidak pernah. Ya, itu jelas. Alkitab bilang itu jelas bahwa setelah Yesus akan datang penyesat. Ya, seperti itu. Tapi juga ini garis bawahi, akan datang penyesat, tapi ini bukan selalu mereka bilang, misalnya kayak Bang Suma bilang bahwa itu penyesat itu adalah, dia pakai ayat itu, kemudian dia bilang penyesat itu adalah Paulus, sedangkan Paulus memberitakan Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Ya, jadi kemudian ini lagi, ya, manusia tetap manusia, dia datang dari surga, sebab manusia ini dari Nabi Adam dan datang dari surga bumi. Jadi jangan heran kalau Yesus berkata seperti itu. Jangan pula gara-gara itu kau jadikan Tuhan. Konslet kamu bang, dia tetap Tuhan bang. Terima kasih. Semua orang berhak berpendapat, tapi temanku dan kitab suci yang gue percaya bahwa Yesus adalah Allah. Ya, kemudian ya, Saiful Bahri, Yesus datang dari surga. Apa yang dibawanya dari surga? Setidaknya cerita dong bagaimana surganya. Amin. Ini kayaknya ini orang Kristen yang komentarin amin. Ya. Masalahnya ibadah umat Nasrani tanpa dalil. Ya. Masih seputaran itu saja. Nih. Amin, puji Tuhan Yesus selamanya. Nah ini Emmaus, Tuhan memberkati. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberkatimu. Begitu juga dengan siapa? Johnny C. Hombing, Tuhan Yesus memberkati. Ya, menyalalaiku. Ya, Adia, amin. Ya, Tuhan memberkati. Ya, ini apa ini? Manggoten 5320. Asal manusia dari surga.
akan kembali khusus kecuali manusia-manusia yang menginginkan Allah Maha Esa, mereka kembalinya ke neraka. Yesus bukan pemilik surga. Yesus adalah manusia sama seperti manusia lainnya. Kristen itu bukan agama Yesus. Kristen itu buatan Paulus. Itu menurut kakak, tapi menurut iman Kristen, iman Alkitab, iman Kristen yang kami percaya kitab suci, ya, kitab suci Alkitab menjelaskan kepada kami bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Pastilah, sejak kapan Yesus bilang dia adalah Tuhan? Sebab yang dibicarakan di dalam Matius pasal 16, di dalam pengakuan Petrus, itu bukan Yesus yang bilang dia Tuhan, tapi itu pengakuan Petrus. Ya, pasti. Masalahnya Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa dia adalah Tuhan. Oke. Ini juga kasihan dia. Dilahirkan Maria malah tidak diakui. Kata pengikutnya dia datang dari sana. Nah, ya, ini saya juga sependapat dengan Bapak ini. Terserah kamu, pendapat Bapak. Tapi kami Muslim mengimani Yesus sebagai Nabi dan Rasul utusan Tuhan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kan terserah Bapak. Ya, saya tidak baca komentar semuanya. Ya, ada juga yang bilang tidak baca Bible ini orang. Ya, konten pada konslet otak. Dan ini yang komen semua saudara-saudara dari Muslim. Padahal saya tidak membahas iman mereka semua. Saya sedang berbicara tentang kitab sucinya kami, orang Kristen. Ya, semua yang sudah komentar, terima kasih banyak. Kita berbeda keyakinan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia datang untuk menyelamatkan kami kepada semua orang, tetapi hanya untuk mereka yang percaya, menurut Yohanes 3:16. Dan bagi saudara-saudara yang sudah pindah keyakinan dari Kristen ke Islam, selamat jalan, semoga cepat sadar dan kembali. Ya, ingat bahwa waktu Tuhan bisa dipahami sepenuhnya melalui akal kita. Kita bisa memahami Tuhan secara sempurna dengan akal kita, berarti itu bukan Tuhan, itu manusia. Dan tidak ada manusia yang bisa memahami Tuhan secara sempurna. Tetapi Alkitab bilang dia menyatakan sesuatu kepada orang yang bodoh. Apa yang tidak layak bagi dunia ini, itulah yang dipakai oleh Allah. Jadi saya bersyukur secara pribadi bahwa Yesus adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan, memberikan kebebasan, pengampunan dosa, untuk hidup yang baik, untuk hidup yang kekal. Dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu baik, rela mati, memberikan hidupmu untuk saya yang sebenarnya binasa. Satu jaminan keselamatan bahwa Engkau adalah Allah. Dan sampai akhir hayat hidup ini hanya kepadamu saja berbakti dan melayani seumur hidupku. Tuhan memberkati. Shalom.